Saya nggak ngerti apakah mereka ingin nyimpan ilmunya sendiri atau mereka mungkin takut tersaingi oleh kalian-kalian. Khusus di konten ini, saya akan bicarakan poin ketiga. Dan ini mungkin disembunyikan oleh breeder-breeder profesional di Indonesia. Apa itu? Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gavi Indonesia. Di video kali ini, kalian akan belajar banyak tentang bagaimana caranya untuk mencetak Gavi bandel dan nanti sakit. Sebenarnya saya sudah pernah merangkum, dan saya juga sudah pernah tag video waktu itu tentang bagaimana mencetak ikan yang daya tahan tubuhnya kuat. Nah, kenapa kok saya tergerak untuk mengangkat tema ini? Karena di Indonesia ini akhirnya viral, belum viral juga sih ya, tapi sudah menjadi perbincangan di grup-grup Facebook atau mungkin di konten-konten YouTube yang lainnya, itu tentang membahas ikan pemula dan ikan yang daya tahan tubuhnya kuat. Jadi saya merasa bangga ya ketika kalian tuh sudah mulai tercerdaskan dan kalian tidak lagi mengkotak-kotakan jenis ikan itu berdasarkan untuk pemula dan bukan. Jadi artinya kalian sudah tahu bahwa ikan untuk pemula yang penting daya tahan tubuhnya kuat. Buat kalian yang sudah pernah beli bluegrass, albino full red, dan ada juga albino snakeskin red tail glass belly, dan ada juga albino koi snakeskin. Keempat ikan tersebut itu merupakan ikan-ikan yang secara grade itu bukan untuk pemula, secara grade ya. Jadi artinya ikan itu bagus. Tapi kenapa kok banyak pemula yang beli di saya dan mereka puas, bahkan ada yang beli lebih dari 2 kali? Karena ikan tersebut memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Tidak semua AFR, tidak semua bluegrass, tapi saya menjamin bluegrass dan AFR saya memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Nah, hari ini saya akan bocorkan kepada kalian semua bagaimana cara mencetak ikan tersebut. Yang pertama adalah crossbreed. Jadi kalau kalian lihat saya begini tuh bukannya mikir ya, tapi saya baca di sini. Yang pertama adalah crossbreed. Jadi untuk menghasilkan ikan yang daya tahan tubuh kuatnya, kalian harus melakukan crossbreed. Crossbreed ini bukan silang. Jadi cross itu artinya silang, tapi bukan silang antara 2 strain yang berbeda atau 2 jenis yang berbeda, tapi jenis yang sama. Jadi artinya ketika saya bicara crossbreed itu bukan menyilangkan 2 jenis yang berbeda, tapi menyilangkan 2 line yang berbeda. Line itu adalah garis keturunan. Jadi kalau kalian baru punya ikan sepasang, terus kemudian ikan itu beranak menjadi banyak, saran saya, beli lagi sepasang dari tempat lain untuk membuat 2 line yang berbeda dari farm kalian. Nah, ini adalah kuncinya. Lakukan crossbreed, jadi lakukan perkawinan antara 2 line. Kalau kalian beli ikan di saya nih ya contohnya, kalian bisa juga beli ikan di tempat lain, itu kemudian kalian silangkan. Jantan dari saya kawinkan dengan betina dari tempat lain. Betina dari saya kawinkan dengan jantan dari tempat lain. Itu juga cara saya bagaimana untuk berbagi rezeki kepada seller lain ya. Jadi jangan cuma beli di saya. Sombong amat. Itu yang pertama adalah crossbreed, dan yang kedua adalah berikan pakan bergizi kepada burayak gapi kalian. Kenapa saya bilang burayak? Karena gini, manusia itu menyimpan kalsiumnya itu sampai di usia 30 tahun. Setelah 30 tahun, manusia tidak lagi bisa menyimpan atau menabung kalsiumnya, tapi kemudian akan mempertahankan. Itu juga terjadi mungkin hampir semua makhluk hidup ya, tapi yang saya pelajari dari gapi pun begitu. Gapi pertumbuhan terbaik itu adalah saat burayak sampai usia 2 atau 2,5 bulan. Tapi yang paling bagus itu adalah 0 sampai 30 hari. Kenapa? Karena dia butuh asupan kalsium untuk menunjang tulangnya yang nanti ketika dia besar itu bisa kuat atau tidak menyangga ekornya yang nantinya besar. Jadi kalian pasti sering melihat ikan-ikan bongsor nih ya. Jadi kan saya pernah jual giant. Kalian bisa lihat tuh, giant dari saya kuat nggak ngangkat ekor. Jadi kalau kalian lihat tidak kuat, itu artinya dia keberatan ekornya. Nah, tujuan kita memberikan pakan bergizi dari burayak itu untuk memberi asupan kalsium itu kepada burayak yang akan digunakan ketika dia remaja dan dewasa. Apa itu? Artemia. Nah, buat kalian yang nggak tahu Artemia, kalian bisa menggunakan polaret ya, karena Artemia itu adalah satu makhluk yang perlu ditetaskan atau perlu bukan dikultur sih, diproses lagi sebelum kalian gunakan. Itu Artemia tetas namanya. Kalau kalian pengen beli Artemia tetas, mungkin dalam waktu dekat saya akan menjual kepada kalian. Jadi saya sudah pernah menjual Artemia, cuma gini, tugas saya itu kan mencari produk terbaik. Saya tuh dikirimi beberapa sampel produk. Jadi ketika saya ngomong ini juga saya yakin ada di sana, dan di sana yang
sudah merasa mengirim sampel produk ke saya, dan mungkin tidak semua produk kalian saya terima dan kemudian saya jual ya. Jadi saya hanya menjual produk-produk terbaik. Jadi mungkin untuk Artemia ini sudah banyak sekali permintaan, dan saya tergerak untuk membuatkan sebuah produk terbaik yang bisa kalian pakai, terutama para pemula. Jadi saya adalah pejuang pemula, saya adalah pejuang pedagang kecil, supaya bisa menjadi besar seperti saya. Tapi buat kalian pedagang besar, ayo kita berkompetisi secara sehat. Lanjut ke topik. Setelah kalian memberikan pakan bergizi dari burayak, otomatis si burayak kalian itu kan punya postur yang baik ya. Jadi yang baik itu gini, tubuhnya itu tebel. Terus kemudian pangkal ekor juga jaraknya, bukan jarak, tingginya itu lebar. Itu dua hal yang bisa kalian lihat kepada ikan remaja, tubuhnya tebal dan pangkal ekor lebar. Ketika itu terjadi di ikan kalian, artinya nutrisi ikan kalian dari burayak itu tercukupi. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika ikan kalian dewasa, pasti atau mungkin kemungkinan besar dia akan kuat untuk menyangga ekor yang besar. Tapi ada kunci lagi nih. Jadi ketika kalian sudah berhasil memberikan pakan bergizi dari burayak, PR kalian selanjutnya adalah melakukan diet ke ikan kalian. Jangan sampai ikan yang sudah beranjak dewasa itu kelebihan lemak ya. Jadi kalau kalian memberikan pakan-pakan yang mungkin, saya nggak akan sebut merek, mungkin nggak enak kalau ada yang pakai. Pokoknya pakan-pakan yang mungkin tidak terlalu mahal itu mengandung banyak lemak. Kenapa? Karena dia untuk pertumbuhan ikan supaya kelihatan gemuk, dan biasanya itu dipakai oleh ikan konsumsi. Nah, saran saya kalau kalian pemain kualitas, kalau kalian ingin ikan kalian itu performnya seperti ikan-ikan di Gapi Indonesia, seperti di sini dan di sini, kalian bisa lihat videonya. Cara saya adalah ketika ikan sudah beranjak dewasa, kita melakukan diet, memberikan hanya pakan-pakan berprotein tinggi. Artemia itu saya berikan dari mulai burayak baru lahir sampai induk mau mati. Kenapa? Karena Artemia itu mengandung banyak sekali kalsium yang dibutuhkan oleh gapi kalian. Itu baru 2 poin, dan saya rasa sudah cukup buat kalian itu akan menjadi seorang breeder pemula yang hebat. Tapi saya tuh kalau ngasih sesuatu tuh nggak pernah setengah-setengah ya. Jadi saya tuh punya poin terakhir ini yang sebenarnya mungkin belum pernah dibicarakan ya. Mungkin belum pernah dibicarakan. Saya nggak ngerti apakah mereka ingin nyimpen ilmunya sendiri atau mereka mungkin takut tersaingi oleh kalian-kalian. Khusus di konten ini, saya akan bicarakan poin ketiga. Dan ini mungkin disembunyikan oleh breeder-breeder profesional di Indonesia. Apa itu? Untuk mencetak ikan yang kuat, kalian harus menjaga kualitas air kalian. Terdengar simpel dan sederhana, tapi kalian perlu tahu apa sih maksud menjaga kualitas air. Jadi saya paling nggak suka tuh ya kalau ada orang bilang, "Bang, sebelum pelihara gapi tuh lebih baik pelihara airnya dulu." Terus ada orang tanya, "Gimana ya kok gapi saya kok sering sakit? Gimana ya caranya supaya gapi saya nggak sakit?" Bro, pelihara air dulu, bro, pahami air dulu. Sekarang saya tanya balik kepada kalian nih ya, kalian-kalian yang suka bilang pelihara air dulu. Saya mau tanya, maksudnya pelihara air itu bagaimana ya? Apakah airnya dikasih makan? Apakah airnya disifon? Apakah airnya disortir? Atau bagaimana? Ini bahasa yang tidak masuk akal. Saya pernah menjadi pemula dan saya bingung artinya pelihara air. Dan kemudian saya menerjemahkan artinya gini, kualitas air yang bagus itu akan menunjang daya tahan ikan kalian itu sampai nanti dia dewasa dan mati. Kenapa? Karena gini, ikan yang dipelihara dalam kondisi air yang jelek, saya bicara tentang kondisi air jelek nih. Kondisi air jelek itu adalah air yang jarang diganti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah air yang terlihat banyak sekali kotoran di bawah. Pasti dari kalian akan berbicara nih, buat kalian yang piara di kolam, terus kemudian di styrofoam, kemudian di box kulkas. Nah itu buat kalian pemula kan nggak ngerti ya, kok piara ikan di box kulkas sih? Mungkin kalian perlu main lebih jauh, jadi kalian akan melihat ada yang bentuknya itu seperti kolam, bahannya plastik, itu bukan kolam fiber ya, itu adalah box kulkas yang digunakan sebagai kolam. Nah mungkin orang-orang yang menggunakan cara tersebut, mereka kan bilang, "Bang, saya pakai box kulkas, saya pakai kolam, saya pakai box styrofoam, itu kotoran ikan di dasar tuh banyak, tapi ikan saya sehat kok," kata dia. Kita bicara tentang daya tahan tubuh ikan yang kuat. Saya nggak bicara tentang ikan kalian yang menurut kalian sehat. Artinya gini, ketika ikan kalian itu daya tahan tubuhnya kuat, ketika dibeli sama orang, nah ini kan saya mau ngajarin kalian untuk berdagang nih ya. Jadi ketika kalian berhasil ternak, kemudian kan kalian akan menjual ikan kalian. Orang yang beli ikan di kalian itu bisa puas, karena kualitas daya tahan tubuh ikan kalian itu sangat baik.
setelah kalian menjalankan poin 1 dan 2. Dan yang ketiga, dengan menjaga kualitas air, nah lebih kan muter-muter ya, Bi. Dengan menjaga kualitas air, otomatis kadar amonia di air tersebut itu sangat rendah. Tapi untuk air yang tadi kalian bicarakan yang di bawahnya banyak kotoran, itu kadar amonianya tinggi. Tapi kenapa ikannya sehat? Ya ikannya sehat karena tidak ada perubahan apapun di sana. Ikannya sudah dari lahir sampai mati, lahir lagi, mati lagi di sana. Artinya, dia sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi ketika ikan tersebut diangkat ke akuarium atau mungkin ganti ke kondisi air yang lain, dijamin ikan itu pasti akan drop. Drop itu bagaimana? Satu, dia akan gedek-gedek. Yang kedua, dia akan kuncup. Yang ketiga, mungkin dia stres. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat lingkungan yang baru, bening, cerah, terang, yang ingin kalian nikmati. Itulah kenapa ketika kalian beli di Gapi Indonesia, ikan-ikannya, dan saya tidak mengklaim semua ikan saya seperti itu ya, tapi basicnya saya sudah menggunakan ketiga poin ini untuk mencetak ikan yang daya tahan tubuhnya kuat. Jadi mohon maaf kalau kalian mungkin masih mati beli ikan di saya. Mungkin ada faktor lain, atau mungkin kebetulan memang daya tahan tubuhnya tidak sekuat Bluegrace dan AFR yang saya jual. Nah, pertanyaannya kenapa kok air yang sering diganti itu menjadi ikannya daya tahan tubuh kuat? Saya akan bicara sedikit tentang amonia nih ya. Amonia itu zat yang dihasilkan dari kotoran ikan. Ikan yang terpapar amonia dalam jangka waktu yang lama, sebenarnya itu satu akan menghambat pertumbuhan ikan. Yang kedua akan melemahkan daya tahan tubuh ikan. Saya bisa bicara begini, saya sudah praktekkan. Jadi saya punya burayak, dan ini juga banyak pertanyaan ya, saya punya burayak umur 1 bulan. Size tubuhnya itu seperti burayak umur 7 hari. Jadi artinya pertumbuhan sangat lambat. Kenapa? Karena tempat pemeliharaan burayak saya sangat kotor. Jadi ada kotoran ikannya, ada sisa-sisa cangkang artemia. Itu saya tidak ganti airnya. Tapi setelah saya rutin mengganti air, mungkin kadar amonia tidak pernah tinggi dan itu tidak merusak daya tahan tubuh ikan. Ikan menjadi cepat besar, dan ketika dipindah ke tank pembesaran yang bening yang bisa kalian nikmati, ikan menjadi kuat. Secara tidak langsung, ketika kalian sering mengganti air, ikan juga mudah beradaptasi dengan air yang baru. Dan saya percaya seluruh pemain Gapi profesional itu menggunakan kualitas air yang baik, tidak ada yang menggunakan kualitas air buruk kecuali hanya untuk memperbanyak ikan. Cukup sampai di sini, saya rasa itu sudah cukup mencerdaskan kalian, dan kalau masih ada pertanyaan silahkan kalian komentar di bawah. Kalau ada perkataan saya yang kalian anggap salah, silahkan komentar juga di bawah. Semakin banyak komentar di bawah video saya semakin semangat untuk membuat konten. Bukan dari jumlah viewer, bukan dari jumlah subscriber. Semakin banyak komentar, saya semakin suka. Itulah kenapa saya selalu membuat video yang kontroversi. Maju terus, Indonesia!